Halo, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang di Pasangan Sehat. Kami sangat senang Anda bergabung dengan komunitas kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar tabu, namun sangat penting untuk dipahami, terutama bagi para pria yang sudah memasuki usia 50 atau 60 tahun ke atas. Ya, kita akan membicarakan tentang masturbasi di usia matang. Ini adalah topik yang seringkali membingungkan dan diselimuti banyak mitos, sehingga banyak pria di usia ini yang mungkin masih melakukannya, namun belum sepenuhnya memahami dampak yang bisa ditimbulkan, baik positif maupun negatif. Video ini hadir untuk memberikan informasi yang jelas, lugas, dan tentunya berdasarkan ilmu pengetahuan terbaru. Kami akan menjelaskan secara rinci mengenai 10 manfaat dan resiko masturbasi pada usia tua, sehingga Anda bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan membuat keputusan yang tepat untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Pasangan Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Berikut 10 manfaat mengejutkan masturbasi di usia matang. Pertama, menjaga kesehatan penis. Ereksi yang terjadi saat masturbasi secara teratur berfungsi layaknya sebuah latihan bagi organ vital pria. Proses ini membantu memastikan aliran darah yang lancar dan optimal menuju jaringan penis, yang penting untuk menjaga elastisitas dan mendukung fungsi ereksi yang sehat seiring bertambahnya usia. Kedua, baik untuk kesehatan prostat. Ejakulasi rutin, baik melalui hubungan seksual maupun masturbasi, memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kelenjar prostat. Proses ejakulasi membantu membersihkan saluran prostat dari cairan dan zat sisa, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa ejakulasi yang teratur berpotensi menurunkan risiko kanker prostat. Ketiga, menguatkan otot dasar panggul. Saat orgasme terjadi, otot-otot dasar panggul akan berkontraksi. Kontraksi ini adalah bentuk latihan yang sangat efektif untuk memperkuat otot-otot penting tersebut yang krusial untuk mendukung ereksi yang kuat, membantu kontrol ejakulasi, dan bahkan mencegah masalah inkontinensia urin. Keempat, mengurangi hormon stres, kortisol. Orgasme memiliki efek menenangkan yang signifikan pada tubuh dan pikiran, karena kemampuannya untuk menurunkan kadar hormon kortisol yang dikenal sebagai hormon stres. Ketika kortisol berkurang, tubuh menjadi lebih rileks dan tekanan darah cenderung menurun. Kelima, melepaskan zat kimia bahagia di otak. Saat mencapai orgasme, otak melepaskan serangkaian zat kimia neurokimia yang memiliki efek positif pada suasana hati, seperti dopamin yang terkait dengan perasaan senang dan oksitosin yang memicu perasaan nyaman. Pelepasan zat-zat ini menciptakan sensasi euforia dan relaksasi. Keenam, membantu mendeteksi masalah fisik. Kebiasaan masturbasi yang teratur dapat membuat pria lebih peka dan akrab dengan kondisi tubuhnya, terutama di area genital. Dengan sering menyentuh dan memeriksa diri, Anda bisa lebih mudah mendeteksi adanya perubahan atau kelainan seperti tanda-tanda awal kanker testis. Ketujuh, membantu tidur lebih nyenyak. Setelah orgasme, tubuh melepaskan berbagai hormon yang memiliki efek menenangkan dan relaksasi. Penurunan kadar kortisol juga berkontribusi pada kondisi tubuh yang lebih tenang, sehingga sangat membantu dalam memfasilitasi tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Kedelapan, melancarkan sirkulasi darah di area panggul. Masturbasi melibatkan peningkatan aliran darah ke area panggul, termasuk organ-organ seperti kandung kemih, prostat, dan otot-otot di sekitarnya. Sirkulasi darah yang lancar sangat penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi optimal dari organ-organ ini. Kelima, sarana latihan kontrol ejakulasi. Bagi pria yang mungkin mengalami masalah ejakulasi dini, masturbasi dapat menjadi alat yang efektif untuk melatih kontrol ejakulasi.
Dengan mempraktekkan teknik tertentu, pria dapat belajar untuk mengenali sensasi menjelang orgasme dan menunda ejakulasi. Ke-10, menjaga gairah dan jalur saraf seksual tetap aktif. Aktivitas masturbasi, terutama yang melibatkan fantasi, membantu menjaga gairah seksual tetap hidup dan aktif. Merangsang diri secara fisik dan mental dapat menjaga jalur saraf yang terlibat dalam respons seksual tetap terstimulasi, mempertahankan libido dan fungsi seksual seiring bertambahnya usia. Selanjutnya, 10 resiko atau dampak negatif yang perlu diperhatikan. Pertama, isolasi sosial. Salah satu resiko potensial dari masturbasi yang berlebihan adalah jika aktivitas ini mulai menggantikan kebutuhan akan keintiman dan interaksi dengan manusia lain. Jika seseorang terlalu sering memilih masturbasi sebagai satu-satunya bentuk pelepasan seksual atau emosional, hal itu dapat menyebabkan penarikan diri dari hubungan sosial dan keintiman fisik dengan pasangan, berujung pada perasaan kesepian dan isolasi. Kedua, luka mikro di kulit. Masturbasi yang dilakukan terlalu kasar atau tanpa pelumas yang cukup dapat menyebabkan iritasi atau bahkan luka mikro pada kulit penis atau area sekitarnya. Kulit di area ini cukup sensitif, dan gesekan berlebihan tanpa lubrikasi yang memadai dapat merusak lapisan pelindung kulit, menyebabkan rasa tidak nyaman atau meningkatkan risiko infeksi. Ketiga, desensitisasi. Jika rangsangan yang digunakan selama masturbasi selalu monoton atau sama, otak dan saraf dapat menjadi terbiasa dengan pola tersebut. Akibatnya, sensasi yang berbeda atau lebih bervariasi, terutama yang berasal dari keintiman dengan pasangan, mungkin terasa kurang memuaskan atau bahkan tidak efektif dalam memicu gairah, menciptakan kesulitan dalam mencapai orgasme atau kepuasan saat berhubungan seksual dengan pasangan. Keempat, menutupi masalah disfungsi ereksi. Jika seorang pria hanya bisa mencapai ereksi yang kuat saat masturbasi, namun mengalami kesulitan yang signifikan saat mencoba berhubungan seksual dengan pasangan, ini bisa menjadi tanda adanya masalah disfungsi ereksi yang mendasar. Masturbasi mungkin memberikan kontrol dan kondisi yang ideal bagi individu, sehingga masalah ereksi tidak terlalu terlihat, namun bisa menjadi indikator adanya kondisi kesehatan serius. Kelima, saraf tertekan akibat postur yang salah. Posisi atau postur tubuh yang tidak ergonomis saat masturbasi, terutama jika dilakukan dalam waktu yang lama, dapat menyebabkan tekanan pada saraf-saraf tertentu di area panggul atau punggung. Tekanan saraf ini bisa bermanifestasi sebagai mati rasa, kesemutan, atau bahkan nyeri panggul yang kronis. Keenam, pelarian emosional yang tidak sehat. Masturbasi dapat menjadi masalah jika digunakan sebagai satu-satunya mekanisme pelarian dari stres, kecemasan, kesedihan, atau emosi negatif lainnya. Jika seseorang secara kompulsif beralih ke masturbasi setiap kali menghadapi masalah emosional, hal itu dapat mencegah mereka mengembangkan strategi coping yang lebih sehat. Ketujuh, perasaan bersalah atau malu. Meskipun masturbasi adalah perilaku alami, norma-norma agama, budaya, atau nilai-nilai pribadi tertentu dapat menyebabkan individu merasa bersalah atau malu setelah melakukannya. Perasaan negatif ini dapat menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan, mempengaruhi kesehatan mental dan hubungan dengan orang lain. Kedelapan, kongesti panggul. Masturbasi yang dilakukan terlalu sering dalam waktu yang singkat, terutama jika tidak diikuti dengan ejakulasi, dapat menyebabkan kongesti atau penumpukan darah di area panggul. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, nyeri tumpul, atau perasaan penuh di daerah panggul. Kesembilan, kualitas sperma bisa turun sementara. Bagi pria yang sedang berusaha untuk memiliki anak, ejakulasi setiap hari atau terlalu sering melalui masturbasi dapat menyebabkan penurunan sementara pada konsentrasi sperma. Meskipun tubuh terus memproduksi sperma, frekuensi ejakulasi yang sangat tinggi dapat mengurangi jumlah sperma yang tersedia dalam setiap ejakulasi yang menjadi pertimbangan penting dalam program kehamilan. Ke-10, terputus dari kenyataan karena pornografi. Jika masturbasi selalu bergantung pada konsumsi pornografi ekstrim atau tidak realistis, hal itu dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis tentang seksualitas dan hubungan intim. Ketergantungan pada pornografi semacam ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam hubungan nyata dan kesulitan dalam membangun keintiman emosional dan fisik yang sehat dengan pasangan.
Melihat berbagai manfaat dan risiko yang telah kita bahas, jelas bahwa masturbasi di usia tua bukanlah sekedar aktivitas sederhana, melainkan sesuatu yang memiliki implikasi kompleks bagi kesehatan fisik dan mental. Kuncinya adalah bagaimana kita menyikapi dan mengelolanya. Penting untuk selalu mendengarkan tubuh Anda dan memahami sinyal-sinyal yang diberikannya. Jika Anda merasakan ketidaknyamanan, nyeri, atau perubahan yang mengkhawatirkan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan. Selain itu, pertimbangkan untuk menyeimbangkan aktivitas ini dengan bentuk keintiman lain, baik dengan pasangan maupun dalam hubungan sosial. Masturbasi bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat, asalkan tidak menjadi satu-satunya sumber kepuasan atau pelarian. Jika Anda merasa masturbasi mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, menyebabkan kecemasan, atau memicu perasaan negatif, mencari dukungan dari terapis atau konselor dapat sangat membantu. Untuk pertanyaan mengenai waktu serta takaran yang aman, tidak ada patokan tunggal yang berlaku untuk semua orang, karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kondisi tubuh yang berbeda. Namun secara umum, moderasi adalah kuncinya. Jika dilakukan dengan kesadaran dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, hubungan sosial, atau kesehatan mental Anda, maka frekuensi tersebut kemungkinan besar aman. Perhatikan respon tubuh Anda. Jika ada rasa sakit, iritasi, atau kelelahan berlebihan, itu adalah indikasi untuk mengurangi frekuensi atau intensitas. Sebagai rangkuman dari pembahasan kita hari ini, masturbasi setelah usia 60 tahun bukanlah soal baik atau buruk secara mutlak. Lebih tepatnya, ini adalah sebuah alat atau perilaku yang hasilnya sangat tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Seperti pisau yang bisa digunakan untuk memasak atau melukai, masturbasi bisa mendukung kesehatan dan vitalitas jika dilakukan dengan bijak, atau justru menimbulkan masalah jika dilakukan secara berlebihan atau tidak sehat. Kunci utamanya adalah kesadaran dan keseimbangan. Sadari manfaat positif yang bisa didapatkan, seperti menjaga kesehatan fisik dan mental, mengurangi stres, serta mempertahankan fungsi seksual. Namun, di sisi lain, juga penting untuk menyadari potensi resiko dan dampak negatifnya, seperti isolasi sosial, masalah fisik, atau ketergantungan yang tidak sehat. Menghargai tubuh Anda dan mendengarkan sinyal-sinyal yang diberikannya adalah prioritas utama. Jika masturbasi dilakukan dengan penuh kesadaran, memperhatikan kondisi tubuh, dan dalam batas wajar yang tidak mengganggu aspek lain dalam hidup Anda, maka aktivitas ini dapat menjadi bagian yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan Anda di usia matang. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Apakah Anda merasa informasi ini bermanfaat dan membuka wawasan baru? Apakah ada poin-poin yang ingin Anda diskusikan lebih lanjut atau pengalaman yang ingin Anda bagikan? Jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Mari kita bersama-sama menghindari kebiasaan buruk yang dapat merugikan kesehatan kita di usia senja. Ingatlah, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita miliki. Dan yang terakhir, saya ingin mendorong Anda untuk membagikan video ini kepada teman-teman lansia Anda, keluarga, atau siapapun yang menurut Anda akan mendapatkan manfaat dari informasi ini. Dengan berbagi, kita bisa membantu lebih banyak orang untuk memahami topik penting ini dan membuat pilihan yang lebih baik untuk kesehatan mereka. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.